Siang Pak Haryo. Ketemu lagi Pak. Terus belajar Pak. Jadi kebun ada di Gunung Puntang Pak ya? Ya Pak, kemarin kebetulan yang Gunung Puntang itu dapat file order Pak. 200 Oh, kilo. asik. Iya. Gila, kita lagi cari logistiknya Pak. Sedang cari logistiknya Pak. Oh, logistiknya. Oke. Ya. Susah nggak Pak cari logistik? Harganya Pak sekarang yang lagi tinggi. Kontainer ya? Iya. Enggak, kita pakai air freight 200 kilo aja Pak. Trial Oh, order. I see. Oke. Untuk trial ordernya. Mudah-mudahan Rusia juga nanti ditunggu datanya ya Pak ya. Oh iya. Kebetulan ada Pak Arif, nanti bisa ngobrol-ngobrol. Boleh Pak. Ke depan sih ada pertemuan lagi dengan pihak Rusianya Pak. Dia di Oh, diaspora Pak. diaspora ya, orang Indonesia ya? Orang Indonesia tapi istrinya orang Rusia, mertuanya importir juga. Oh, oke. Selama ini dia di Jagung, terus kalau dia waktu tinggal di Jakarta sih istrinya nggak cocok sama cuaca Pak. Terlalu Akhirnya, panas ya? iya, di Rusia 6 bulan winter ya. Oh iya, memang di sana panjang Pak. Kalau Iya, winter bisa berbulan-bulan. iya Pak. Ya mudah-mudahan semuanya lancar Pak. Itu Ya, kan bahasa kalau Rusia Pak ya, beda, nggak, mereka nggak pakai Inggris. ya. Ya mau dibantu ya Pak Lukas ya. Oke, Pak Haryo. Segera nanti kita ketemu lah ya. Oke, silakan Pak. Yes, sudah Mulai. 7, kita bisa mulai ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kedengaran suara saya? Dengeran. Bagus. Ya. Bapak Ibu, Pak Arif, Pak Ponirin, Pak Lukas, selamat datang di virtual coaching sesi 3. Kita akan membahas market entry strategi apa ya? Kenapa? Marketing entry? Iya. Kalau digitalnya nanti aku yang sharing, terus komprehensifnya Pak Lukas yang ngebahas ya Pak. Oke, tapi nanti awalnya Desi dulu ya? Betul, aku dulu. Aku Oke, sekitar 15-20 menit ya Pak. siap. Oke, silakan. Nah, bagi Bapak Ibu, selama narasumber menyampaikan materi, sangat diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan dimulai dari menggunakan fitur raise hand atau bisa drop pertanyaannya di chat room. Nanti kalau ada sesi tanya jawabnya, kita bisa langsung. Ya, memang menarik juga kalau kita bisa langsung tanya. Jadi tidak terlalu lama ya untuk menunggu dan langsung bisa to the point ke masalah apa. Bisa talk aktif gitu ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Dimulai saja ya, Pak ya. Oke, silakan. Bentar, Pak. Komputer. Oh, ada Hilmi di sini. Hilmi, Ya. nanti apa yang satu lagi yang punya saya satu lagi akunnya dijadikan co-host ya, supaya saya bisa share. Maklum ini komputer RAM-nya cuma 2, jadi agak sedikit pelan ya. Oke, silakan Des. Ya, mohon tunggu Pak, lagi di Oke. kantor, lagi Ya, ada kendala teknis. Mohon tunggu.
Belum ya, Pak ya? Karena nggak kendalanya. Kalau misalnya masih lama, nanti saya dulu aja, nggak apa-apa. Boleh Bapak dulu aja, Pak. PC Saya kantornya dulu aja. lagi ini error. Oh, oke, oke. Baik. Boleh, Pak? Oke. Waduh. Saya dulu aja ya. Boleh, Pak. Bapak dulu aja. Oke. Kelihatan deh. Des, tolong cek Des di layar kelihatan slide saya. Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih Pak Haryo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lukas dari FTS Center Bandung. Hari ini akan menyampaikan materi mengenai market entry. Jadi market entry adalah strategi untuk masuk ke suatu negara ya, tentunya untuk memasarkan produk Bapak Ibu. Nah, market entry ini apa sih yang perlu kita perhatikan? Yang kita perlu perhatikan adalah yang pertama dan paling mendasar adalah negaranya apa, ya kan? Lalu strategi marketingnya bagaimana? Karena kita mau memasarkan produk kita ke dalam negara tersebut. Ya, kita lihat di sini slide pertama. Nah, which country should be your target? Jadi kita akan menentukan negara target ekspor kita itu dari 3 sisi ya. Pertama adalah market attractiveness atau daya tarik pasar. Ya, minggu lalu kita sudah mengetahui mengenai market potensial. Jadi kita melihat bagaimana besar nilai pasarnya di negara tersebut. Ya, ini penting karena kalau misalnya market potensial atau market attractiveness-nya tidak besar, berarti mungkin kita akan lama untuk mendapatkan dari market itu ya. Kedua adalah masalah kompetisi. Jadi kita memperhatikan juga masalah kompetisi di satu negara. Kalau kompetisinya berat atau kalau berat justru kita akan lihat bahwa mungkin pasarnya menarik sekali sehingga kompetisinya ternyata tinggi gitu kan. Nah, kita akan menganalisa nanti. Ini kompetisi udah saya bagikan juga minggu lalu, tapi nanti coba saya review lagi karena minggu lalu lumayan lama, lumayan cepat ya. Saya karena slide-nya banyak, jadi saya akan ulang lagi supaya kita bisa ingat ya. Nanti saya ulang secepat yang saya bisa juga ya. Jadi kita menganalisa nanti supplier, buyer, pesaing baru dan barang substitusinya. Jadi yang kita perhatikan adalah nanti di kompetisi adalah apakah market ini masih menarik atau tidak. Karena di situ kita akan berlaku sebagai supplier. Jadi bisnis produk Bapak Ibu nanti masuk ke sana, apakah masih bisa memberikan bisa mengatasi masalah-masalah kompetisi di negara tersebut, gitu ya. Yang ketiga adalah masalah risiko. Ya, kita bisnis selalu berisiko.
Di Indonesia kita bisnis juga pasti ada risikonya. Di luar negeri juga ada. Jadi risiko ada di mana-mana. Jadi risiko tidak bisa kita hindari. Risiko harus kita kelola, gitu kan? Nah, apa sih yang mengandung apa namanya poin risiko yang paling tinggi? Nah, biasanya kalau kita pelajari dari apa namanya data-data aktual maupun dari para pengusaha yang sudah melakukan bisnis di mana-mana, itu adalah politik. Jadi politik ini menjadi pertimbangan, ya kan? Karena politik ini erat kaitannya dengan regulasi. Jadi nanti sistem politik yang berkuasa biasanya akan membuat regulasi menurut sistem politiknya. Jadi kalau kita lihat ada sosialis, ya ada kapitalis dan sebagainya, itu kan mempengaruhi. Jadi fondasi dasar dari suatu partai itu nanti akan mempengaruhi juga regulasi-regulasinya. Turunannya biasanya gitu. Ya, ada 3 itu. Lalu juga kita juga perlu melihat sistem keuangannya. Misalnya bank rates. Bank rates ini atau bunga bank. Bunga bank di negara itu juga perlu kita lihat, ya. Jadi kalau misalnya tinggi bagaimana, lalu kalau rendah bagaimana gitu. Kalau tinggi berarti sebetulnya dia bisnisnya lebih berisiko, ya, lebih berisiko. Tapi sebetulnya lebih atraktif gitu kalau apa namanya kalau bank rate-nya tinggi gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lah ya. Nah, di slide kedua ini adalah soal menggunakan trade map untuk mencari market potensialnya karena ini apa namanya, jadi market potensial itu kan suatu data yang sebetulnya sulit dicari ya, tapi kita mau carinya itu lewat aplikasi-aplikasi yang memang menyediakan data itu. Jadi mungkin gini, kalau kita cari data tapi datanya bukan data real, maka menurut saya itu tidak relevan dengan kondisi yang kita perlukan, karena kita memerlukan data real untuk kita membandingkan, kita merasiokan dengan nanti investasi kita berapa gitu kan. Karena investasi kita kan pakai uang asli, jadi kita harus cari data yang mendekati, yang relevan dengan kondisi yang sebenarnya gitu ya. Nah, ini saya mendapatkan dari TradeMap. Mungkin berapa teman-teman yang sudah pernah ikut pelatihan di Disperindak itu sudah pernah mendapatkan materi ini. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba apa namanya review secepatnya supaya nyambung gitu ya. Jadi di sini kalau kita menggunakan TradeMap, teman-teman juga mungkin sudah pakai, banyak eksportir yang sudah menggunakan juga. Mungkin kita mulai dengan visit TradeMap.org ya, lalu kita login dulu, kita mengisi Windows-nya dengan subjek yang kita mau cari, syukur-syukur kita tahu full code HS code-nya full 8 angkanya kita tahu, atau dengan 2 digit pertama aja kita juga sudah bisa tahu berapa itu nanti datanya. Jadi Bapak Ibu nanti cari dulu HS code-nya. Kalau Bapak punya 8 produk yang berbeda-beda, ya Bapak juga harus cari 8 HS code itu gitu ya. Nanti kita akan arahkan ke negara tujuan ya. Nah, seperti yang kita dapatkan di slide ini bahwa untuk yang sebelah kiri itu adalah mengenai yang warna kuning di tengah itu adalah produknya. Sebagai contoh itu fresh coconut deh yang diimpor ke Amerika. Lalu yang hijau sebelah kiri itu adalah, saya bantu pakai kursor. Yang sebelah kiri ini adalah negara-negara pengekspor dan nilai kirimnya. Ini datanya relevan masih tahun 2020. Lalu warna biru dan 2 lonjong biru ini adalah nilai kuantiti per ton dan harganya per ton. Semuanya dalam USD ya. Merah di tengah ini adalah yang lonjong ya, itu adalah ada growth-nya atau pertumbuhan. Kita perlu tahu sebetulnya growth itu, karena
dengan growth itu kita mengetahui bahwa apakah pasar ini berkembang atau enggak, gitu kan. Lalu sebelah ungu, yang warna ungu di sebelah kanan adalah ungu di pinggir kanan ya, itu adalah tarif. Rata-rata tarif yang dibebankan oleh Amerika kepada negara eksportir. Nah, yang saya ingin tunjukkan adalah merah dengan bintang sebelah kiri ini adalah market potensial yang kita cari. Ya, jumlahnya itu kalau di contoh ini adalah 48 juta dolar. Ya kan? Jadi kita bisa baca begini, USA mengimpor dari seluruh dunia produk HS code 0800119 fresh coconut itu nilainya 48 juta dolar. Nah, 48 juta dolar ini yang kita sebut sebagai market potensial gitu ya. Itu cara paling simpel kita untuk mendapatkan data melalui trade map. Kenapa trade map? Ya karena ini gratis, free and easy. Kita bilang bahwa gratis dan gampang ya, mudah kita untuk mendapatkan data-data dari seluruh dunia, data-data statistik perdagangan. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan atau menggunakan trade map ini untuk sebagai alat riset gitu ya. Jadi contoh gini, kalau kita ingin mencari market potensial produk agro ya, karena Bapak Ibu kan produser banyak, ini kan kelompok makanan ya. Jadi produk agro ini kan juga produk unggulan Jawa Barat. Jadi mencari HS, caranya adalah dengan Bapak Ibu mencari HS code-nya dulu, produk agro. Ya, bukan satu produk, tapi kalau kita cari di trade map itu 07 sampai 12. Jadi HS code-nya itu 07 sampai 12. Ya. Kemudian kita akan kumpulkan seluruh nilai importansi dari semua negara di di rumpun HS code itu. Ya kan? Kenapa kita kumpulkan semua produk dalam satu rumpun HS code? Karena melihat bahwa portofolio bisnis agro B2B, bahwa kalau B2B ini saling jadi satu pengusaha B2B itu jarang sekali mengimpor produk yang hanya satu jenis. Jadi kalau produk bayar B2B itu biasanya beberapa produk sekaligus ya, makanya kita kumpulkan. Jadi kita memang mengejar market potensialnya dalam satu produk agro gitu ya. Jadi kalau orang mengirimkan jahe, biasanya bayarnya akan minta lagi tanaman produk agro yang lain seperti mungkin rempah-rempah gitu ya, rempah-rempah yang lain gitu. Jadi tujuannya memang mencari market potensial yang paling maksimum gitu. Jadi kita kumpulkan dari seluruh HS code ya. Setelah itu kita rekap. Setelah kita rekap, kita menemukan bahwa pasar paling besar itu adalah di China. Nilainya sekitar 70 miliar dolar gitu kan. Nah, karena kita kan carinya yang maksimum gitu kan. Lalu setelah itu, setelah itu kita mendapatkan data, kita kumpulkan lagi ya supplier-supplier yang mengirimkan produk agro ke Cina. Itu kita kumpulkan, kita mendapatkan data bahwa ternyata Indonesia itu baru 1% dari seluruh supplier, dari seluruh proporsi supplier produk agro ke China gitu kan. Padahal kalau di sini Indonesia dengan luas dan penduduknya sejumlah 260 juta dengan kemampuan produksi yang tinggi itu mestinya lebih gitu kan. Nah, kita bisa bandingkan saja dengan Thailand itu 8%. Lalu Vietnam itu 3%, ya kan. Dari sisi penduduknya mereka bahkan belum sampai setengahnya dari Indonesia gitu kan. Jadi ini yang mungkin kita perlu sadari bahwa peluang itu masih besar dan market potensialnya besar.
Jadi dari sisi dari tabel yang tadi kita lihat, kita tinggal memperhitungkannya risikonya bagaimana gitu. Karena dari sisi market potential udah pasti tinggi, dari sisi kompetisi juga sudah pasti menarik buat buat supplier atau eksportir. Lalu juga sebetulnya kalau kita lihat China, politiknya itu stabil, sangat stabil. Bahkan kita lihat dalam 20 tahun terakhir ini tidak ada pergolakan politik secara signifikan di sana gitu ya. Jadi kita bisa bilang begitu, dan bahkan peraturan-peraturannya sekarang sudah cenderung untuk lebih lebih menerima suatu sistem perekonomian lebih terbuka gitu. Jadi itu banyak poinnya yang kita bisa lihat dari China itu ya. Lalu ada juga kita bisa menggunakan trade map itu untuk menganalisa dengan cara yang berbeda. Kalau tadi kita mengumpulkan banyak HS code kita menganalisa banyak HS code, kita kumpulkan dalam satu pohon produk gitu ya, supaya market potensialnya terlihat. Kalau ini contoh bahwa kita menggunakan trade map, kita menganalisa dari bahan baku menjadi bahan jadi atau produk jadinya gitu. Jadi yang kita lihat ini nanti adalah Bapak Ibu sebagai supplier bahan bakunya. Nah, kita lihat pasar potensialnya adalah produk jadinya gitu ya. Jadi kita sudah riset kecil-kecilan ini di trade map, dan kita menemukan bahwa Australia ini seperti ada di situ ya, di sebelah kanan ini. Australia mengimpor HS code 55 ini karton ya. HS code 55 senilai 65 juta dolar. Lalu Australia mengekspor HS code 61 dan 62 ini yang mana adalah pakaian jadi, itu senilai 204 juta dolar. Jadi kalau Bapak Ibu memang pengusaha di garment atau jadi bisa saja Bapak Ibu menggunakan ini untuk produk lain ya. Makanan itu bisa. Tapi saya kasih contoh yang garment ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengusaha katun lalu mengekspor ke Australia, Bapak Ibu melihatnya di market potensialnya adalah 204 juta. Jadi bukan di 65 juta gitu ya. Nah, sekarang peluangnya ada di mana gitu. Peluangnya ada di bahwa dari hasil data yang kita temukan, ternyata eksportir Indonesia katun ekspor ke Australia itu tetap hanya 1% gitu. Jadi peluangnya juga sangat besar, masih sangat besar. Ini data 1% itu saya bandingkan dengan impor loh ya, bukan saya bandingkan dengan ekspor pakaian jadinya. Jadi sebetulnya kecil sekali, lebih kecil dari 1% itu peluang kita. Sorry, kita baru menyumbang pasar itu baru sangat kecil sekali, peluangnya masih sangat besar. Oke, selanjutnya adalah ini kompetisi, peta kompetisi yang tadi saya infokan di awal bahwa kita memang perlu untuk menganalisa lebih dalam mengenai produk atau market produk kita di negara tujuan ekspor ya. Kompetisi itu kan berarti kita mempelajari kompetitor. Kita supply suatu produk ke suatu negara, kita harus tahu berat kecilnya atau besar kecilnya suatu kompetisi di sana. Apa sih keuntungannya untuk mencari tahu apa yang dilakukan kompetitor? Ya banyak. Salah satunya adalah kita meminimalisir risiko. Ya. Jadi kalau kita menghindari kerugian waktu dan biaya karena kompetitor yang test market, bukan kita. Enak ya, jadi yang keluar biaya itu kompetitor. Nah, kita tinggal ngikutin. Oh sekian. Kalau yang test market yang laku itu produk yang seperti ini, gitu kan? Kita tinggal ikut aja, gitu. Sangat enak sekali, gitu kan? Lalu yang kedua adalah
kita menghindari kesalahan. Jadi kalau kompetitor sudah pernah bikin suatu produk dan gagal, nah kita bagaimana nih? Apakah kita masih mau bikin produk yang sama? Ya, jadi kita perlu melihat data-data kompetitor seperti itu, gitu ya. Lalu dari sorry ya. Nah, jadi kalau kita lihat di peta persaingan kompetisi ini, itu ada yang di lingkar di tengah ya. Kelihatan ya. Oke, kursor saya kelihatan. Persaingan yang ada di dalam. Nah, di sini kita bisa nggak kita melihat di sini kalau ada asosiasi terhadap produk yang akan kita kirim ke negara tersebut, kita menganalisis apakah peran asosiasi ini berguna atau tidak, gitu kan? Apa yang sudah dilakukan oleh asosiasi ini di mana di negara tersebut? Apakah membantu kita sebagai eksportir yang nanti akan bekerja sama dengan agen atau bagaimana, gitu kan? Lalu selain itu peran pemerintahnya bagaimana nih dalam mengelola supply demand? Ada campur tangan dari pemerintah atau pasarnya bebas? Ya kan, kalau bebas apakah ya supply berkurang, biasanya kalau supply demand ya, hukum supply demand, kalau supply yang berkurang ya harganya naik atau bagaimana, gitu kan? Kita perlu mencari data-data yang berhubungan dengan kompetisi persaingan di dalam negeri ya. Dari sisi supply, karena kita kan posisi kita nanti sebagai supplier ya dari negara lain ya. Kalau suppliernya banyak ya, maka harga kita itu akan cenderung ditawar turun. Jadi kalau mereka calon buyer itu beli barang akan banyak nawar gitu ya, kita harus siap untuk menghadapi penawaran-penawaran yang mungkin agak keras, gitu kan. Yang bagus adalah dari kondisi ini kita bisa minta pembayaran cash, karena biasanya kalau mereka minta murah kita minta cash gitu. Jadi kita harus punya posisi yang bargaining posisi yang equal gitu, yang sama dengan calon buyer. Jangan sampai mereka tawar murah terus minta tempo 3 minggu atau 1 bulan ya, sehingga kita kelabakan gitu ya. Kita juga mungkin berusaha membayar SDM kita kan, gitu ya. Nah, lalu kalau kita melihat dari kompetisi ini bahwa suppliernya itu sedikit, nah kita mungkin bisa melakukan sedikit bargaining ya, kita menawarkan harganya lebih tinggi lah, gitu ya. Jadi itu lalu di buyer power di sebelah kanan, kalau kita punya banyak pembeli ya berarti kita harus kerja keras untuk memenuhi order. Jadi ada masalahnya di produksi, gitu ya. Kalau pembelinya cuma sedikit gitu ya, kita berarti harus cek dulu market potensialnya. Jangan-jangan produknya sudah life cycle, produk life cycle-nya sudah mature gitu loh, sudah berada di puncak sehingga dalam waktu dekat mungkin akan decline gitu. Jadi kalau kita pada saat itu kita masuk ya menurut saya agak percuma. Kita harus sudah melakukan inovasi di produk yang lain gitu. Begitu juga dengan kalau bayarnya banyak, ya berarti sertifikasinya juga harus mungkin lebih banyak gitu, lebih ketat gitu ya. Lalu kita juga harus mempelajari ancaman substitusi dan pendatang-pendatang baru, ya kan? Ancaman ada nggak dari produk lain, dari negara lain gitu kan, atau dari inovasi perusahaan-perusahaan di dalam negeri maupun dari perusahaan kompetitor kita, ada inovasi atau enggak. Jadi data-data kompetisi ini sangat penting lah untuk kita mempelajari dulu sebelum kita masuk ke suatu negara ya, karena data kompetisi di tiap-tiap negara akan berbeda-beda. Nah, sebetulnya untuk menghindari benturan-benturan dengan kompetitor atau dengan buyer, dengan penawaran-penawaran yang melelahkan gitu ya, kita perlu melihat dari sisi produk kita ya.
kalau misalnya produk kita spesifik dari Indonesia atau tidak ada lagi dari dari negara lain yang bisa mensuplai, itu mungkin kita jadikan suatu produk hero ya. Jadi produk kita yang paling utama gitu kan. Atau kalau kita punya mesin-mesin yang khusus yang bisa membuat produk di mana negara lain tidak bisa mengikuti, itu juga boleh tuh. Jadi kita perlu memperhatikan keunggulan-keunggulan di negara kita. Jadi contoh kita ini kan produser kelapa terbesar di dunia gitu ya. Indonesia produser kelapa, jadi saatnya mungkin kita harus membuat produk-produk yang berbasis kelapa. Karena banyak keunggulannya, bisa jadi kita akan mendapatkan banyak value dari produk kelapa tersebut. Kita bisa mencari value lebih banyak, gitu ya. Oke, lalu nah ini dia. Jadi kita perlu tahu tujuan kita untuk mengekspor atau masuk ke suatu negara itu apa tujuannya, ya. Misalnya market potensialnya setelah kita tahu jumlahnya berapa, market size-nya juga kita mengetahui jumlahnya berapa, lalu kita akan mencari share-nya berapa gitu, berapa persen dari market potensial itu yang mau kita targetkan, ya. Nanti dari market share itu kita kalikan, kita menemukan target sales kita, ya kan. Lalu kita bisa bagi ke harga COGS atau harga publish, harga publish kita, lalu kita akan menemukan sebenarnya volumenya berapa, gitu kan. Nah, kalau kita sudah menemukan volume, kita akan menemukan melalui perhitungan bisnis plan, kita bisa menemukan profitnya berapa, ya kan. Nah, lalu berapa lama waktu kita untuk mendapatkan market share itu, gitu kan. Kan semua harus kita batasin. Jadi berapa lama kita mendapatkan market share, misalnya 12%, 10% dari market potensial itu berapa lama. Jadi karena ini akan mempengaruhi bagaimana nanti kita memilih model untuk masuk ke negara tersebut. Ya rata-rata sebetulnya 3-5 tahun lah kita untuk mendapatkan suatu market share. Jadi jelas kalau tahun pertama itu nggak mungkin market share-nya sesuai dengan target kita. Misalnya kita 12% nih targetnya. Tahun pertama jelas nggak mungkin gitu ya, karena kita masih di tahap introduction. Jadi strategi marketingnya aktivasi, itulah contoh ya. Jadi pada saat aktivasi itu kan biasa kita kasih dengan harga murah atau gratis, ya kan? Nah, kita nggak mungkin kita mendapatkan sales yang sesuai dengan target, biasanya begitu. Nah, tujuan-tujuan lain adalah untuk masalah resources, ya. Kita akan mendapatkan resources-nya bagaimana? Contoh misalnya kalau sales atau share-nya nanti 12%, itu berarti kan kita akan bagi ke setiap bulan di bisnis plan ya. Itu market share 12% setahun ya. Itu misalnya 1% per bulan gitu kenaikannya, incrementalnya 1%. Berarti nanti ada biaya-biaya yang akan terjadi, kita harus tahu resource-nya dari mana. Ya itu harus kita pikirkan dulu sebelum kita masuk ke suatu negara. Oke, next-nya adalah market entry strategi adalah seperti ini. Ya, jadi model-modelnya adalah seperti yang di bawah ini, ekspor. Itu yang kita lakukan sekarang ini. Nah, untuk kita lakukan sekarang ini adalah ekspor ya, yang kita biasa lakukan. Lalu yang kedua adalah licensing. Jadi kita memberikan kuasa atau license kepada buyer kita untuk memasarkan produk atas nama kita. Berarti kita punya hak cipta itu kita serahkan ke mereka untuk mereka bisa memasarkan dalam satu negara itu. Tentunya kita mengikat
kontrak ya dengan mereka ya. Yang ketiga adalah franchising. Franchising ini selain nomor 2 ada tambahannya, yaitu secara operasional kita mau bayar ini menggunakan cara dan metode yang seperti kita jalankan. Biasanya kita untuk menjaga kualitas produk, atau prinsip-prinsip persamaan dengan brand yang kita franchise-kan ini. Jadi misalnya kalau kita franchise kan misalnya McD itu salah satu contoh franchise dari Amerika, diberikan kepada grup Sosro ya, grupnya Sosro ya. Dan selamanya tampak muka atau desain restorannya itu akan selalu mengikuti guideline dari McD Amerika gitu. Nah, cuman mungkin diberikan kebebasan sedikit dalam hal membuat dalam hal inovasi produk ya. Karena di sini ada nasi dan ayam goreng. Kalau di Amerika jelas nggak ada, semuanya burger gitu ya. Atau kalau di negara lain juga pasti ada beberapa poin yang memang agak sedikit fleksibel demi supaya bisa meningkatkan traffic ke outlet McD gitu ya. Dari sini ada yang mau bertanya nanti sebelum makin rumit dan makin pusing gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan aja langsung chat atau mengacungkan ini tangan gitu. Oke, saya lanjutkan saja. Untuk selanjutnya adalah joint venture. Joint venture sama, ini kita kayak bekerja sama dengan pihak investor di negara tersebut untuk melakukan kegiatan ekspor dari Indonesia. Ya, tentunya ada pembicaraan mengenai hasil keuntungan ya, karena investasinya juga biasanya share juga antara kita dengan investor dari negara tersebut. Nah, joint venture ini seolah-olah sepertinya harus perusahaan besar, ternyata tidak. Jadi Bapak Ibu juga melakukan joint venture itu juga bisa saja dengan perusahaan-perusahaan. Jadi nggak harus menunggu besar gitu ya. Kita bisa saja melakukan dengan perusahaan-perusahaan yang kira-kira medium gitu, UKM sama dengan UKM di sana juga untuk melakukan joint venture ini, gitu kan? Nah, yang terakhir adalah greenfield itu agak sedikit berbeda. Kalau ini berarti masuk 100% sebagai FDI atau foreign direct investment. Nah, ini biayanya cukup mahal karena kita ada pembayaran pajak dan lain-lain yang kita harus store ke negara tersebut ya. Jadi model mana sih yang akan kita pakai? Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa tiap-tiap model ini memiliki kecepatan, gitu kan? Kalau saya misalnya sebagai calon buyer atau sebagai buyer dari suatu negara gitu ya, ketemu dengan Bapak Ibu, mungkin kalau saya ingin untuk mendapatkan untung yang lebih besar, saya harus ambil franchising gitu loh. Karena produk Bapak Ibu menarik dan saya mau melakukan investasi di negara ini, di negara saya sendiri untuk mempercepat sales, mempercepat share yang akan saya targetkan, yang sudah saya targetkan gitu kan. Jadi model-model ini lain dengan ekspor biasa ya. Kalau ekspor yang paling bawah itu biasanya kan tergantung dari demand ya. Kalau demandnya kecil ya saya nggak beli. Kalau demand-nya membesar baru saya cari Bapak Ibu untuk negosiasi gitu kan. Jadi kecepatannya ini yang kita memilih di model-model mana ini yang akan kita implementasikan dalam strategi bisnis kita nanti. Oke, next-nya adalah nah, sebetulnya strategi strategi masuk ke suatu negara itu sama juga dengan Pak Lukas, maaf mau tanya. Ya, mangga. Yang tadi yang terakhir tahu Greenfield apa tuh Pak? Greenfield itu FDI murni. Jadi kita membuka cabang kita di sana. Kita membuka anak perusahaan khusus di negara tersebut.
Oh, dengan karyawan dari kita dan dari negara mereka gitu Pak. Ya, karyawannya itu bisa kita pilih apakah karyawan lokal atau mungkin juga untuk pucuk-pucuk pimpinannya itu bisa dari Indonesia gitu. Oh ya. Jadi Tapi membuka pabrik baru di negara tujuan ya Pak. ya, bisa pabrik, bisa kantor distribusi, ya kan? Kalau belum siap dengan pabrik itu panjang, Pak. Jadi misalnya kantor trading dulu bisa aja. Oh iya iya. Iya. Tapi kepemilikan dari suatu perusahaan itu milik 100% milik Indonesia gitu. Ya ya baik baik. Gitu ya. Baik pasti Pak Nah, Lukas. ini ada varian nanya agregator kali ya. Agregator masuk tipe mana ya? Bisa dijelaskan Pak Rian? Agregator mungkin ya. Jadi, sorry. Betul, Pak. Agregator ya. Oke. Jadi setahu saya agregator itu kayak beberapa apa namanya? Berapa Indonesia juga ada beberapa perusahaan Indonesia yang menjadi agregator untuk masuk ke suatu negara. Jadi kalau itu mungkin ini ya B2B2C. B2B2C jadi mereka sebenarnya bukan di negara tersebut, mereka di Indonesia, tapi memiliki aplikasi yang membuat traffic dari negara tersebut untuk ke aplikasinya, ya. Tujuannya untuk memproduksi apa namanya mempromosikan produk-produk kita, gitu. B2B2C. Jadi saya belum tahu apakah misalnya beberapa perusahaan itu mendirikan perusahaan secara full di negara tersebut atau masih di Indonesia, karena menurut saya juga sama tahapannya. Jadi tahapannya seperti yang tadi saya kembalikan sorry. Nah, tahapannya mungkin mereka join paling apa namanya paling tinggi tahapan mereka mungkin adalah joint venture dulu dengan salah satu investor di negara tersebut. Tujuannya mungkin untuk menggabungkan antara produk kita dengan produk Indonesia. Atau kebalikannya, kalau menurut saya justru banyak yang pengen gabung dengan Indonesia karena lihat rakyatnya populasinya 260 juta gitu kan. Ya. Iya, Des. Gitu ya. Oke, saya percepat aja. Boleh saya nambahin Pak Lukas? Oh, boleh Pak Arief. Bangga. Ya, mungkin agregator di sini seperti salah satu klien kita juga Pak, ada yang ekspor ke Amerika gitu ya, tetapi karena volumenya masih kecil, dia digabung dengan beberapa perusahaan lain Pak untuk barangnya untuk masuk ke dalam kontainer. Jadi di sininya si perusahaan Amerika itu di sini punya kerjasama dengan agregator Pak. Oh, I see. Jadi untuk memenuhi satu kontainer, si perusahaan agregator inilah yang mengkoordinasikan proses staffing aja sih biasanya Pak, proses staffingnya dikoordinasikan oleh mereka gitu ya, supaya ngumpul satu kontainer gitu Pak. Oke. Jadi itu perusahaan yang kerjasama dengan buyer yang ada di Amerika gitu Pak. Nah, si buyer ini menunjuk perusahaan agregator di Indonesia, tujuannya tadi untuk memastikan proses pengirimannya itu bisa satu kontainer sehingga biaya transportasinya nggak mahal jatuhnya Pak, biaya per itemnya. Oke. Jadi agregator yang itu di luar masalah entry ya, mungkin mereka hanya menggunakan agregator untuk mengefisiensikan pengangkutan ya, logistiknya ya. Pengangkutan, betul. Tapi ada juga agregator yang fungsinya entry sih, jadi ada kayak yang made in Indonesia itu kan sebenarnya mereka agregator juga Pak ya, jadi komponen dari beberapa UKM nanti mau masuk ke mana ke India ke mana gitu Pak. Iya. Ya. Entry juga sih. Jadi lebih banyak karena inilah. Jadi karena digitalisasi ini sungguh-sungguh memang sudah sampai ke bahkan negara kecil juga sudah terimpact. Jadi memang jadi banyak model-model baru ya dalam satu betul. Gitu ya. Model-model baru yang difasilitasi oleh teknologi Pak ya.
Jadi mungkin juga dia bisa menggabungkan beberapa strategi sekaligus. Ya berarti agregator itu dia bisa sebagai pencari ataupun penampung ya Pak ya? Betul. Bisa. Betul, Ya. betul. Oh, iya. Betul, Pak. Kalau di Indonesia ada Pak? Ada. Ada beberapa. Nanti kita kenalkan ke Bapak. Iya Pak, kalau kecil-kecil mah berani Pak, kalau banyak belum berani Pak. Iya, iya. Iya. Ada Pak. Jadi mereka memang sangat menolong untuk yang kecil-kecil UKM ini. Jadi mereka membantu memproses, mendeliver hingga produk kita ini bisa sampai di negara target gitu ya. Betul. Gitu. Nanti coba Pak kita dengan Pak siapa? Pak Irwan Pak. Pak Irwan. Ya. Oke Pak Irwan, nanti kita konsultasi lebih lanjut ya. Baik Pak. Ya. Oke, selanjutnya adalah marketing strategi ya untuk masuk suatu negara itu kalau generik ini kita tahu obat generik ya, obat obat yang substansial gitu ya. Yang utamanya adalah itu kita sebut generik. Nah kalau di marketing itu sebetulnya hanya ada 3, yaitu kita punya diferensiasi diferensiasi cost leadership dan fokus, ya kan? Nah, sebagai contoh aja kalau untuk implementasinya di strategi promosi itu adalah kalau kita memilih strategi diferensiasi, kita mau endorse misalnya orang Bali, kita strategi promosi di Jepang nih ya. Kita mengendorse orang Bali yang bisa lancar bahasa Jepang itu untuk bisa greeting dalam bahasa Jepang. Itu adalah diferensiasi karena kita nggak melihat suatu ada endorsement orang Indonesia tapi mengendorse di Jepang gitu kan. Apalagi kalau dia punya poin yang kita utamakan yaitu bisa greeting atau pronunciation bahasa Jepangnya sangat bagus gitu, bahkan mirip dengan orang lokal Jepang ya. Nah, kalau cost leadership itu beda. Kalau cost leadership karena memang namanya aja cost, jadi menghitung biaya promosi yang dikeluarkan itu juga endorsement-nya kita ambil yang orang lokal gitu kan. Dan kecenderungan dari promosinya penekanannya adalah pada hard selling. Itu cost leadership. Kalau yang fokus itu biasa kita akan cari jalan yang berbeda. Kita mau cari kalau tadi video ya, kontennya video-video semua, kita nggak mau yang itu, kita maunya yang teks saja gitu ya. Jadi fokus di iklan-iklan teks gitu kan. Itu strategi-strategi yang bisa kita terapkan juga dalam marketing. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih apakah mau didiferensiasi, apakah nanti cost leadership, ataukah mau fokus hanya tembak satu negara tapi bawa semua produk gitu ya. Dari Indonesia bisa juga. Gitu kan? Karena kalau kita biasa udah masuk satu negara, kita udah kenal satu jaringan bisnisnya, mungkin juga bisa berlanjut ke teman-teman di dalam jaringan bisnisnya dia gitu kan, yang butuh produk yang mungkin berbeda. Nah, kalau ada yang kayak gitu, masa kita diam saja atau masa kita tolak gitu ya? Sorry, produk saya cuman agro aja. Dia minta furniture ya, kita carikan gitu kan. Biasanya terjadi seperti itu dan kalau sama-sama menguntungkan, why not gitu kan? Ya, jadi begitu kira-kira strateginya. Lalu selanjutnya adalah, nah ini untuk produk saya minta 5 menit lagi ya Des ya. Ya, Pak. Cepat aja deh. Jadi contoh misalnya untuk produk ya awalnya dari minggu lalu kan sudah kita bahas mengenai segmentasi ya. Jadi produk itu datangnya dari kebutuhan dari kelompok konsumen ya, segmentasi. Jadi bukan kita bikin produk lalu kita jual. Ya kita cari dulu kebutuhannya apa di kelompok itu baru kita bikinkan produk gitu ya. Nah, kita juga mempelajari value-nya atau nilai-nilainya dari konsumen tersebut apa aja. Nah, nanti kita combine dengan produk kita di dalam product development kita combine sehingga kita bisa jual di situ ya. Tapi kita juga mesti pelajari bahwa semua produk ini selalu ada decline-nya. Jadi nggak mungkin satu produk akan terjual terus sepanjang masa, itu nggak mungkin gitu. Pasti ada satu saat di mana
mungkin orang-orang atau konsumen udah mulai bosan dengan produk kita, jadi kita harus bikin produk lagi. Gitu. Itu di apa namanya di produk ya. Selanjutnya adalah price. Nah, kita perhatikan dalam entry untuk entry market untuk suatu negara itu adalah kita tahu COGS-nya berapa, lalu kita jual ke buyer harganya berapa. Nah, kita juga harus cek harga customer berapa. Nah, di antara perjalanan dari harga COGS ke harga buyer itu tentunya banyak value yang kita bisa mainkan di situ ya. Kita bisa saja hanya memberikan fitur aja lah. Fitur itu ya fungsinya jahe ya, kita kasih jahe ala kadarnya gitu kan. Atau kita bisa kasih ke calon buyer kita fitur plus benefitnya. Apa sih benefitnya? Ya benefitnya macam-macam. Misalnya kalau kita tambahkan sertifikasi hazard gimana? Atau kita tambahkan sertifikasi lain, nah itu menambah benefit buat si calon buyer ya kan. Jadi buyer lebih memilih Bapak Ibu yang punya sertifikasi ketimbang yang tidak. Lalu di customer, apabila kita seperti tadi B2B2C harus sampai produk kita sampai ke tangan customer, kita harus kasih apa gitu kan? Bisa fitur plus benefit, juga bisa fitur plus benefit plus motivasional. Jadi inilah di motivasional ini adalah permainannya orang marketing gitu kan. Bagaimana supaya orang itu bisa, konsumen itu bisa membeli lebih sering, lebih cepat, ya kan? Lebih sering, lebih cepat, lebih banyak, gitu kan? Itulah di situ peran-peran. Jadi nggak cuma benefit aja, kita lanjutkan lagi dengan memotivasi, motivasionalnya apa aja, gitu kan? Value-nya banyak yang bisa digarap dari situ. Apalagi sekarang ada masalah pandemi COVID, sehingga ada atribut-atribut, ada value-value baru yang kita bisa kembangkan, yaitu value kesehatan gitu, atau hygiene. Kita bisa masukkan ke dalam, atau kita bisa combine ke dalam produk kita gitu ya. Lalu placement itu yang tadi kita sempat bahas adalah kita memilih calon buyer kita itu siapa gitu kan, distributor saja ataukah supermarket gitu kan. Kalau supermarket atau marketplace itu kita masukkan ke kategori B2B2C. Jadi ada C-nya, ada customer-nya yang kita harus perhatikan. Jadi mungkin dari sisi kemasannya seperti apa, kita harus mikir dulu. Kalau si B2B tentunya kita nggak nyampe ke customer karena sudah ada yang urus itu. Calon buyer kita akan mengurus semua prosesnya, kemasan dan lain sebagainya di negaranya. Dan cara menyampaikannya ke customer kita sudah lepas tangan. Kita cuma memberikan bahan baku gitulah ceritanya, gitu ya. Lalu promotion. Nah, promotion ini juga sudah kita bahas minggu lalu. Bagaimana sebuah konten itu kita combine dengan konten yang dari target market tadi, kita gabungkan. Jadi waktu produk kan kita belajar tuh value-nya seperti apa. Nah, kita bisa combine di dalam promosi ini. Promosi itu value itu kita combine dengan konten, lalu kita deliver ke channel-channel promosinya. Nah, apa channel promosinya? Ya, itu tiap negara beda-beda. Sebagai contoh misalnya, minggu lalu saya sudah sempat sampaikan bahwa Jepang itu Facebook itu bukan sosial media yang paling atas, ya, karena mereka lebih suka YouTube daripada Facebook. Berarti kan kita sudah harus memilih saluran pemasaran seperti YouTube sebagai alat untuk mendeliver value atau konten kita ke masyarakat di Jepang gitu ya. Nah, sebagai contoh ini untuk B2B ya. Menurut saya banyak aplikasi yang bisa kita pakai saat ini. Ya, sebagai contoh misalnya Eventbrite. Ini kita bisa masuk, kita bisa login dan kita bisa juga membuat undangan untuk mengumpulkan calon buyer dalam suatu workshop atau seminar. Seperti yang dilakukan oleh contoh-contoh ini. Sekolah-sekolah di Amerika itu sudah menggunakan Eventbrite untuk menggait calon-calon konsumen mereka. Sedangkan kita punya kebutuhan yang sama. Kita mau ketemu sama calon-calon buyer. Nah, kita akan bisa menggunakan ini. Tentunya ada yang gratis, ada yang bayar. Kalau nggak salah begitu kita
akan membuat kelas atau workshop kita harus bayar gitu ya, tapi nggak mahal karena aplikasi ini tidak apa namanya, karena sistemnya suatu aplikasi kan dia apa namanya mengumpulkan banyak apa namanya banyak order gitu ya, banyak pelanggan sehingga harga per satu produknya bisa lebih murah gitu ya. Nah, preparation for export business ini sama seperti yang di kelas di Superindak. Jadi kita membahas mengenai apa namanya business profiling, building trust, availability plan, dan feasibility plan ya. Cepat aja. Company profile untuk business profiling harus cepat-cepat disediakan, lalu legalitas dicek, produk-produk yang definitif ya produknya harus sudah sampai ke gini ya. Jadi kalau definitif itu maksudnya tujuan Bapak Ibu kan B2B misalnya ya. Jadi produk yang definitif apa ya, sampai di titik mana itu. Jangan dibahas dulu kemasannya. Karena kan Bapak nggak sampai ke customer, Bapak B2B aja. Kecuali kalau hasil negosiasi atau hasil pembicaraan dengan calon buyer itu nanti Bapak yang harus menghandle masalah kemasan itu lain soal. Ya itu bisa aja. Jadi apa namanya? Jadi pertimbangan juga. Next-nya website misalnya, business profiling itu perlu website yang fix ya, jadi tidak ikut kemana-mana. Jadi bukan website yang under Amazon atau under Tokopedia gitu ya. Jadi bukan seperti itu, tapi memang website yang punya mengiklankan produk untuk Bapak Ibu sendiri dan milik dari perusahaan Bapak Ibu sendiri gitu ya. Alamat email juga penting karena sebaiknya menggunakan domain company, bukan domain free web based email yang sering kita pakai di internet ya. Jangan pakai Gmail atau Yahoo gitu ya. Pakailah yang domainnya itu nama perusahaan Bapak atau Ibu. Lalu kantor dan telepon perlu ya, untuk mungkin mereka mau cek ya kan, benar nggak? Lalu organisasi dan jabatan juga harus sudah lengkap. Value dari produk juga Bapak Ibu juga harus sudah pikirkan. Lalu beberapa mungkin sosmed juga bisa Bapak Ibu untuk siapkan dulu sebelum masuk ke suatu negara. Lalu building trust ini penting karena banyak yang mau cepat-cepat. Jadi padahal orang kalau mau beli atau mau bisnis kan jarang yang mau cepat-cepat, seperti orang mau menikah ya, tidak ada yang cepat-cepat gitu kan. Semua orang pengen menyeleksi calonnya ini bagaimana gitu ya. Jadi ada sosial media pribadi yang kita bisa gunakan untuk greeting buyer, share artikel atau comments, ini biasanya di LinkedIn ya. Lalu video-video tentang produksi produk, lalu testimoni dari pelanggan Bapak Ibu juga bisa. Mungkin foto-foto dan menyiapkan juga untuk campaign ya, siap-siap untuk campaign. Mungkin kita bisa lakukan, kita punya produk kita jual di Indonesia tapi campaign-nya kita bisa ceritakan di sosial media gitu ya, ke calon buyer kita di luar negeri juga bisa. Itu membangun trust dari calon buyer kita. Lalu availability plan ya sama seperti yang lain, adalah bagaimana kita memaintain stok kita supaya pada saat pengiriman sampel atau order itu produknya ada, gitu kan. Tentang capital untuk produksi juga perlu kita pertimbangkan, kita pikirkan sebelum kita entry production plan dan sustainable PLC. Pak Andi ya, Pak T. Andi, mohon maaf ini saya ditunggu sama Mbak Desi, jadi pertanyaannya mungkin kita akan bahas nanti menjelang ini ya di sesi tanya jawab ya. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Nah, satu lagi ada visibility plan. Nah, visibility plan. Nah, ini adalah strategi promosi kita untuk masuk ke suatu negara. Kita mau bawa apa gitu kan? Kalau satu negara seperti negara-negara Amerika Western gitu ya, masalah lingkungan, masalah empowerment, woman empowerment, masalah stop tidak menggunakan buruh anak, ya, masalah organik dan lain-lain, masalah health, nah itu penting.
Jadi kita harus combine juga promosi kita dengan hal-hal seperti itu supaya mereka tertarik, gitu kan. Lalu channel promosinya apa aja, endorsement plan kalau memang punya, kita juga bisa menyewa blogger dari di negara-negara tersebut supaya bisa mempromosikan produk kita gitu ya. Oke, berarti sudah selesai. Oke, saya rasa segitu materi dari saya. Silakan mungkin Mbak Desi mau membagikan materinya ya. Bangga, Mbak Desi. Ya Bapak, makasih. Terima kasih Pak Lukas atas paparan potensial yang sangat komprehensif. Saya lanjut ya Pak ya. Share. Sudah terlihat kok materinya? Belum. Oke, udah. Nah. Udah Pak? Halo? Sudah Bu, sudah Bu. Mbak. Sudah ya Pak? Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu yang sudah punya website atau sosial media pernah tanya kenapa sosial media dan website saya tidak berefek terhadap bisnis, baik itu sales maupun ke bisnis. Gitu ya. Nah, di pertemuan hari ini saya akan membahas tentang entry market dan punya 3 agenda. Pertama, why your digital platform is not working for your business. Jadi kenapa sosial media atau website yang Bapak Ibu miliki tidak berpengaruh signifikan terhadap bisnis atau sales Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, what does a digital marketing agency or digital marketing consultant really do? Nah, Bapak Ibu, walaupun kayak Astra, kayak Uniqlo, Samsung, Starbucks bahkan memiliki internal marketing, tetapi untuk digital marketingnya mereka menggunakan jasa ketiga yang disebut dengan digital agency atau marketing konsultan. Dan biaya mereka untuk jasanya saja tuh dimulai dari 3 digit per tahun, ada sampai 4 digit. Berarti berbicara tentang digital marketing bukan hanya tentang posting konten-konten saja. Yang ketiga, how to create digital marketing strategy for your export business. Di pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit bagaimana agar Bapak Ibu melalui digital marketing bisa masuk ke pasar internasional. Selanjutnya, digital marketing strategi itu apa? Menurut Boston Consulting Group 2021, digital marketing strategy is mastering digital marketing and personalization means reaching the right customer with the right message to the right channel. Jadi digital marketing ini yang harus digarisbawahi adalah the right customer, the right message, the right channel. Misalnya, kan kalau tadi Pak Lukas atau pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang target marketing. Bapak Ibu, kalau eksportir pasti target marketingnya, target konsumennya usia 30-50 tahun, hobinya misalnya membaca kayak gitu. Nah, Bapak Ibu pasang iklan, kemudian pasang iklan atau pasang konten di media konvensional seperti TV. Nanti ketika Bapak Ibu pasang iklannya di televisi, yang akan melihat tayangan Bapak Ibu adalah bukan hanya target konsumen yang 30-50 tahun, tapi juga bisa anaknya yang teenager yang bisa 17-18 tahun, atau ayah dari target Bapak Ibu yang usianya udah 80 tahun. Nah, artinya
jika kita memasang iklan di TV itu target marketing reach-nya besar. Yang melihat iklan itu Bapak besar, tapi targetnya tidak spesifik, tidak efektif. Dan kadang-kadang udah Bapak Ibu bayar, kemudian iklannya di skip seperti itu. Bedanya di digital marketing ini, jika Bapak Ibu punya target market usia 30-50 tahun, terus hobinya misalnya eksportir itu main golf misalnya, maka iklan Bapak Ibu akan tayang kepada orang-orang yang profilnya seperti itu. Channelnya juga akan tayang ke orang-orang yang sesuai dengan target Bapak Ibu seperti itu. Di Red Channel ini nanti kita akan bahas untuk eksportir ini cocoknya yang mana, karena banyak sekali sosial media channel, tapi tidak semua target cocok. Misalnya usia 30-50 tahun pebisnis, kayaknya kalau TikTok tidak cocok ya. Lebih cocok kayaknya menggunakan search engine di Google gitu. Kalau TikTok lebih cocoknya ke Gen Z misalnya kayak 18 sampai 24 tahun. Dan right message di sini tentunya bahasa atau yang disampaikan Bapak Ibu kepada konsumen nasional, kepada konsumen internasional, misalnya eksportir atau importir, tentu berbeda. Gitu. Selanjutnya, jika akhir-akhir ini sering banyak didengar marketing 4.0, padahal di 2021 ini kita udah masuk di marketing 5.0. Apa itu marketing 5.0? Marketing 5.0 itu teknologi for humanity. Technology and human collaborate to create experience for customer. Jadi bagaimana Bapak Ibu menggunakan teknologi tapi tetap mempertimbangkan sisi kemanusiaannya. Misalnya, walaupun Bapak Ibu dengan importir hanya bisa memakan teknologi, tapi nilai-nilai humanity seperti kepercayaan, empati, trust harus tetap ada kayak gitu. Jadi teknologi sama humanity ini dikolaborate seperti itu. Kalau 4.0 teknologi yang marketing sebelumnya itu hanya membahas tentang teknologi saja, di marketing 5.0 ini nilai-nilai humanity-nya dimasukkan juga. Nah, ketika Bapak Ibu memutuskan untuk jadi eksportir, artinya Bapak Ibu sudah siap untuk bersaing dengan para eksportir yang ada di pasar internasional. Nah, situasi saat ini adalah banyak pelaku eksportir di luar negeri, contohnya di United Kingdom, menggunakan jasa digital marketing atau konsultan untuk support bisnisnya. Salah satunya ini. Bapak Ibu bisa cek website ini. Ini adalah salah satu website perusahaan digital marketing di United Kingdom. Yang mereka tawarkan untuk para eksportir adalah search marketing, social marketing, full or search digital marketing department. Search marketing itu kayak Google search engine, social marketing itu seperti Facebook, Instagram, full or search digital marketing department nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Nah, digital marketing channel itu sangat banyak Bapak Ibu, tetapi hari ini kita akan fokus ke 3 dulu, yaitu website, Facebook, dan Instagram. Kenapa? Karena karakter dari importir atau eksportir atau pengusaha kebanyakan riset menggunakan search engine Google. Atau mereka pasti menggunakan Facebook dan Instagram. Kalau TikTok saya rasa tidak semua orang, apalagi yang bisnis, punya waktu untuk itu. Kalau lain juga lebih ke anak muda seperti itu. Kembali lagi sih sebenarnya tergantung riset Bapak Ibu, hanya hari ini kita akan memfokuskan kepada 3 channel ini. Kita akan lihat, sebelum memasuki pasar digital, kita akan coba lihat siapa petarung kita di dunia digital. Saya akan menggunakan Google Trends, akan di-running sebentar ya. Pak Ibu bisa
Kita klik Google Trends. Google Trends. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Kemudian kita coba analisis kopi. Misalnya kopi. Indonesianya kita ganti jadi seluruh dunia sesuai datanya. Terserah Bapak Ibu mau 1 jam yang lalu, 4 jam yang lalu, tapi kita coba 3 bulan yang lalu. Semua kategorisnya kita checklist saja. Kita web search ya. Jadi dengan Google Trends ini Bapak Ibu bisa menganalisis customer behavior yang ada di Google. Jadi orang-orang nyari kopi di Google melalui web search itu seperti apa dan di negara mana. Dan hasilnya Singapura adalah negara yang warganya banyak men-search kopi. Berarti Singapura, Australia, New Zealand, orang-orangnya sangat interest ke kopi. Dan ini mungkin bisa jadi target pasar Bapak Ibu. Kemudian kelas topik, nah yang ada menarik di sini ada tata kopi. Tata kopi, coba ya. Tata kopi. Kita search tata kopi, coba ya dari hasil Google Trends, kita lihat. Sorry. Tata kopi ini tampil di Google seperti ini, artinya tata kopi menempati urutan pertama company yang paling dicari di search engine Google. Dan kita mau lihat tata kopi itu tampilan seperti apa. Ini. Dia eksportir kopi dari India. Nah, ini bisa Bapak Ibu pelajari dari customer dari kompetitor seperti itu. Kedua, kita mau lihat traffic si tata kopinya. Bapak Ibu untuk mengetahui traffic itu bisa ke semrush.com. Kita coba ya, tatakopi.com. Tunggu. Nah, dari yang kita fokuskan di angka ini, Bapak Ibu, 14,3 ribu, arti organic search traffic 14,3 ribu, artinya 14,3 ribu orang mencari tata kopi. Nah, kenapa sih Bapak tata kopi ini segitu banyaknya dicari sama orang? Salah satunya karena display advertising nih. Datanya ada ya, kita klik ini, coba ya. Nah, publisher berarti orang yang membuat iklan untuk website ini 34 orang, age-nya tayang 66.8, pertama kali ditayangkan Oktober 2018, berakhir April 2019, seperti itu. Kembali lagi. Ya, Bapak Ibu. Kembali lagi ke data Semrush. Nah, si website ini, bentar ya.
Website ini tayang dan dicari di negara mana saja di India, USA, Vietnam, kayak gitu. Nanti bisa dicari. Nah, karena Bapak Ibu udah tahu, kalau misalnya Bapak Ibu merasa memiliki website tapi tidak bekerja cukup baik terhadap bisnis Bapak Ibu, bisa tolong dicek website Bapak Ibu, performance Bapak Ibunya di Semrush. Saya udah cek sih beberapa klien, ternyata hasilnya data tidak ditemukan. Artinya websitenya udah ada, tapi sayangnya tidak tampil di Google, tidak dicari sama orang. Jadi sayang sekali gitu. Makanya untuk bisa Google-nya atau website Ibu bekerja harus ditingkatkan, trafficnya harus dioptimalisasi. Ibaratnya kalau website itu kalau di dunia digital tuh seperti toko, Bu. Toko Bapak Ibu. Bapak Ibu udah punya toko, udah bagus produknya, tetapi nggak ada orang yang tahu karena trafficnya, orang yang datang ke depan toko Ibu sedikit sehingga ya tetap sepi seperti itu. Makanya biar nggak sepi seperti apa, toko Ibu dibagusin, trafficnya juga ditingkatkan, tokonya dibagusin, mungkin tampilan websitenya lebih proper, lebih baik, banyak informasi di sana, trafficnya dinaikin dengan memasang iklan seperti itu. Misalnya tadi Pak Lukas sudah bilang, atau tenaga ahli yang dulu bilang udah kasih data bagaimana produk Bapak Ibu potensinya di mana, negara mana saja. Misalnya kalau kopi di USA, Bapak Ibu pasang iklannya dari Indonesia ke USA. Jadi orang-orang di USA akan melihat produk Bapak Ibu, walaupun tayangnya di Indonesia seperti itu. Bayar nggak deh? Apa? Bayar nggak? Kedengaran Pak? Udah lanjut Pak? Bayar nggak Des? Ini Semrush. Semrush. Iya, kenapa? Bayar nggak? Oh, ada yang bayar, tapi yang ini enggak Pak. Coba aja yang enggak Pak. Bisa kalau data sampai sini nggak bayar. Oke. Itu Pak Triandi mau tanya. Oke. Nanti dulu boleh nggak Pak sampai akhir dulu? Oh ya, oke. Ya, jadi dengan Semrush ini tuh Bapak Ibu bisa ngecek performance website Bapak Ibu, baik itu website Bapak Ibu maupun kompetitornya, seperti itu ya. Terus yang kedua, selanjutnya bagaimana kalau Bapak Ibu belum memiliki website? Mari kita cari tahu cara membuat website. Ini bukan bukan iklan, tapi kantor ini cukup dekat di Pati Ukur, namanya Sirko. Jadi Bapak Ibu website itu wajib ibaratnya punya toko di digital. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum punya website, saya sarankan investasi websitenya di sini. Ini template-nya udah ada, tinggal Bapak Ibu pilih. Ini ada yang gratis juga. Nanti fitur-fiturnya bisa diedit aja sama Bapak Ibu. Ini gratis juga, misalnya produknya apa Bapak Ibu, terus blognya nanti Bapak Ibu isi seperti itu. Ini gratis juga, bisa dicoba. Ini harganya 199.000, cukup, ini gratis. Nah, yang selanjutnya harus Bapak Ibu beli berarti domain kan, domain atau nama di sini. Untuk domain, Ibu bisa cek di Google Domain. Kita buka ya, Google Domain. Google domain. Google Domain. Produk Ibu misalnya tadi kopi ya. Terus belum punya website, bikin website di Sirko, yang gratis juga nggak apa-apa. Tapi untuk namanya kita beli. Untuk beli dan untuk mengecek kesediaannya kita ceknya di Google Domain, misalnya namanya www.indonesia kan. Cek hasilnya. Nah, ternyata si website ini
Ini harganya segini ya Bapak Ibu ya, 163.530 per tahun. Saya sarankan untuk bisnis belakangnya .com. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang mau search nama domainnya bisa dicari di Google Domain. Selanjutnya, sangat penting Bapak Ibu, tampilan websitenya itu friendly, jadi bisa dipegang, bisa diakses lewat HP. Jadi kan sekarang udah sangat mobile ya, jadi kalau misalnya eksportir lagi main golf, terus nungguin temennya, nggak mungkin buka laptop, tapi dia buka handphone. Nah, bagaimana sih tampilan website Bapak Ibu ini bisa tampilan di handphonenya itu cukup baik dan friendly, Google Mobile Friendly Test. Nah, seberapa friendly tampilan website Bapak Ibu bisa kita cek di Google Mobile Friendly Test. Kita coba ya. Google Mobile. Tadi kita coba yang kompetitor kita. Apakah kompetitor kita yang tadi Katakopi, tampilan websitenya cukup friendly, cukup ramah untuk dilihat di handphone? Coba lihat. Kita ketikkan saja foto ini. Kalau Ibu udah punya domainnya www.tes. Kita coba hasil analisisnya, mohon tunggu. Bentar ya Bapak Ibu ya, lagi dianalisis sama Google-nya. Ini bisa dibuka di Mobile Friendly Test atau Google Console. Nah, berarti si Katakopi ini hasilnya mobile friendly, udah bagus. Tampilan di HP-nya udah kayak gini, udah bagus. Page is mobile friendly, seperti itu. Poin yang ini, don't give our customer a chance to get all it. Jadi pastikan kecepatan Bapak Ibu websitenya jangan terlalu lama. Terus nanti kan tadi ada desain websitenya. Desain websitenya pastikan di tampilan pertama itu mencakup semua informasi, kayak jadi di atas kalau bisa, jangan di bawah Bu. Jadi kayak produknya di sebelah sini, kontaknya sebelah sini, kelebihannya sebelah sini, di atas. Jadi si customer atau si audiens kita nggak sulit untuk mencari informasi tentang produk di website kita. Gitu. Kalau misalnya sulit, kalau misalnya nggak komplit informasi produk Ibu yang ada di website, ya ini Bu, they cannot complete their purchase. Jadi Ibu akan kehilangan kesempatan mendapatkan buyer atau konsumen baru. Ya. Sosial media juga penting bagi para eksportir. Seperti yang kita lihat, untuk di eksportir di UK sendiri sudah memakai sosial media untuk menjalankan bisnis ekspornya. Yang pertama, ketika menjalankan sosial media untuk ekspor, target audiensnya. Pastikan target audiensnya siapa, umurnya berapa, hobinya apa, penghasilannya juga berapa. Nah, semakin detail seperti itu, Ibu simpan di Google Excel sebagai dokumen nanti buat pasang di Google Ads atau buat nanti setting di sosial medianya. Set goalnya misalnya sosial media Bapak Ibu sebagai meningkatkan sales. Berarti untuk meningkatkan sales, si buyer kan harus banyak tahu nih tentang produk Bapak Ibu. Jadi upayakan konten-konten sosial media perusahaan Bapak Ibu, kopi misalnya, posting lah dari mulai kebun kopinya. Apalagi kan sekarang ada fitur Reels tuh, si mulai kebunnya di videoin langsung di-upload di situ. Terus spesifikasi kopi detail dengan gambarnya bisa Ibu upload di situ juga. Jangan lupa captionnya juga berbahasa Inggris. Jadi ketika konsumen lihat sosial media Bapak Ibu, jadi seperti lebih kenal, lebih dekat. Mereka bisa dapat product knowledge dari sosial media Bapak Ibu. Kemudian ada develop and test content. Nah, ketika Bapak Ibu
memilih sosial media, pastikan sosial medianya udah bisnis dalam bentuk bisnis. Kenapa? Karena nanti ada performance-nya langsung dari Google, bisa ada laporannya langsung untuk Google, untuk sosial media bisnis. Tes konten ini biasanya kalau saya pegang itu, saya kayak minggu ini, misalnya periode ini tes kontennya menggunakan konten A, terus bulan depan konten B. Dari tes konten ini nanti ada hasilnya langsung, ada reportnya langsung dari Instagram. Nanti kita bisa lihat dari reach-nya konsumen atau customer kita senangnya konten seperti apa. Nah, ini ada tes konten seperti ini. Jadi untuk awal-awal sosial media mungkin akan ada tes-tes seperti itu. Waktunya udah habis ya, Pak? Oke. Ya, sudah mendekati 1 menit. Menit lagi. Yang pertama, all marketing channel are connected. Jadi pastikan semua channelnya terkoneksi. Kalau Bapak Ibu sosial media, pastikan linknya tercantum di profile, link website ada di link profile sosial media. Begitu juga di website ada juga link sosial media. Jadi biar saling terintegrasi. Terus yang kedua, tidak semua channel sosial media cocok untuk semua segmen. Jadi pastikan riset dulu. Spend your time, money, and energy kepada konsumen yang tepat. Gitu. Yang ketiga, pastikan visual website dan sosial media punya karakter atau konsep yang sama. Misalnya kalau aqua biru, topik kanan slim kuning, semuanya kuning, seperti itu. Terakhir, what we can do itu, kita cepat mencoba running sekali lagi. Ini untuk para eksportir, mulai dari ada fitur baru dari Facebook. Namanya Facebook Cross Border. Melalui fitur ini di Facebook, Bapak Ibu dapat rekomendasi solusi dari Facebook. So, kita klik ini. Oke. Halo, Pak Triandi. Ada Pak Triandi, Pak? Halo. Halo ya, Bu. Halo, Pak Triandi. Boleh minta bantuan mengisi barang-barang ini? Halo? Iya, Jadi, ya. saya cobain ya. Kita bareng-bareng. Kita klik get start. Bapak udah punya website? Sudah ada, Bu. Udah ada. Trafficnya udah dilihat? Belum pernah lihat yang di Google Trends itu, Bu. Oke. Berarti kita klik title atau traffic flow ya, Pak? Kita lihat ke traffic dulu ya. Ya, ke sini dulu ya. Coba nanti kita ini running aja dulu, contoh dulu aja. Oke. Dua. Bapak udah identifikasi potensial bayarnya? Belum pernah sama sekali, Bu. Berarti Bapak butuh ya, no anything-nya. Ya. Apakah Bapak percaya digital marketing dapat membantu bisnis Bapak? Yes, Bu. Yes ya. Yes, kan. Apakah Bapak percaya produk Bapak bisa standing out, jadi bisa bersaing di digital marketing? Bisa, percaya, Bu. Ya. Apakah Bapak Bapak udah menyediakan informasi yang lengkap pada konsumen di website? Sudah, Bu. Sudah. Yes ya. Ya. Apakah Bapak sudah memiliki online channel untuk ekspor, untuk cross border customer, untuk konsumen internasional? Belum ada, Bu. Belum ya.
Apakah Bapak perlu memiliki solusi international payment, membutuhkan solusi atau penyedia pembayaran internasional? Iya, betul. Ya. Apakah Bapak punya international logistic provider atau punya provider? Informasi tentang provider? Nggak ada di website Nggak nggak ada. ada. Berarti I will need guidance aja ya. Iya, gini. Partner saya. Oh iya ini. Do you have a partner service? Ini ada ya FPA Center ya Pak ya? Iya, Ya. Berarti ini tuh partner yang bisa mengontrol Bapak ekspor Bapak Ibu ya. Apakah Bapak punya akses untuk ke keuangan? Untuk membutuhkan keuangan untuk ekspansi? iya. Ayo, pilih. Payment terms. Bapak willing to accept more flexible payment? No. No. Can you meet the increased demand? Yes ya. Yes. Oke, coba kita hasilnya. Ini hasilnya cuma berapa menit ya? Nah, ini udah dapat Pak si downloadnya, download reportnya. Bentar ya. Kasih report. Oke, kita lihat reportnya. Wah. Reportnya bentuk PDF, ini bisa disimpan dan bisa berulang kali. Pak Andi, ini report dari Facebook bisnisnya. Dari pertanyaan-pertanyaan Pak Andi yang tadi. Nah ini sih, great start sih. Jadi Bapak untuk permulaan udah baik, tapi perlu progres lebih lanjut ya Pak ya. Progresnya bisa dilihat di sini Pak. Next step-nya apa? Recommended solution dari si Facebooknya apa? Yang pasti awal kan website Pak ya. Kalau misalnya bicara tentang bisnis tuh. Ya jawaban yang tadi Bapak pilih. Ya, ya. Google ngasih rekomendasi next step-nya sama recommended solution-nya Pak. Sini. Iya gitu. Jelas nggak ya? Gitu. Tanya kayak ini. Recommended solution-nya, Bapak potensialkan website-nya, terus untuk identifikasinya bisa menggunakan aplikasi di bawah ini. Itu aplikasi dari mobile phone. Iya Pak, dari mobile phone atau dari Google Search. Nanti diperiksa aja satu-satu Pak. Oke. Yang pasti ini si aplikasinya rekomendasi dari Facebook-nya Pak. Jadi sangat membantu lah. Itu lanjut ya. Ya. Mana sini harus Facebook bisnis ya? Iya harus Facebook bisnis Pak sama Google sama Instagram bisnis Pak. Oh iya terakhir ini aja ya Pak. Karena waktunya udah mulai habis. Nah di perusahaan konsultan digital marketing itu biasanya satu brand itu dihandle sama orang-orang ini. Ini belum termasuk marketing direkturnya, kreatif direkturnya. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu mau bersaing digital marketing, berarti Bapak Ibu harus semangat belajarnya agar bisa punya kompetensi orang-orang yang job title-nya seperti ini. Gitu. Di konsultan pasti
orang yang masang iklan beda, digital marketing planner tuh yang bikin strategi juga beda, copywriter-nya juga beda, graphic designer juga beda, fotografer beda, web developer juga beda, community manager juga beda. Seperti itu Pak. Gitu ya. Terakhir, terima kasih jika ada pertanyaan. Maaf kalau cepat-cepat. Pak Lukas. Mbak Des, materinya belum ya? Belum di-share ya? Udah Pak tadi malam. Tapi nanti aku share lagi. Ya, saya lihat belum ada ya. Oh, nanti saya share lagi. Ya, Boleh. pasti. Pak Bapak Ibu memiliki pertanyaan, mangga. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Coba bisa tolong buka yang tadi, Bu, yang Google Trends tadi. Yang mana Pak? Google Trends tadi, Bu. Google Trends. Oh, Google Trends. Baik. Ini Pak. Nah, ini kan, nah ini kan grafik-grafik ini menjelaskan apa, Bu? Orang yang mencari Betul. Kopi. kopi, komoditas kopi, atau segala sesuatu tentang kopi. Kan Segala kalau buka sesuatu. Google kan Oh, ya. banyak muncul tuh kopi apa Betul. gitu. Ya. Bapak kalau yang ini saya setting segala jenis sesuatu tentang kopi. Tapi kalau Bapak mau spesifik, Bapak bisa cek di sini Pak, kategori arts, entertainment, beauty, fitness. Bisa cek di sini. Bagian ini. Misalkan kita mau cari orang-orang yang mau mencari penjualnya kopi. Kategorinya apa? Penjual kopi, berarti apa nih, distributor ya? Iya. Coba ya. Ke people and society Pak, bisa Pak? Kan biasanya society people itu kelompok kayak komoditas gitu. Ini. Atau online communities. Ini Pak. Oh gitu ya. Ya, bisa ini. Bisa news juga. Ini kan sangat mudah ya Pak, jadi di ini aja Pak. Nah, berarti people and society, berarti people society itu orang-orang yang society berarti orang-orang yang interest ke kopi kan. Kalau online communities berarti bisa aja komunitas online kopi. Gitu. Atau bisa juga shopping Pak, dilihat. Lihat ya yang shopping ya Pak. Nah, coba Bu. Singapura sih Pak. Atau kita lihat sejam yang lalu. Ini bisa di setting juga sejam yang lalu. Bahasa di Virgin Island. Tapi kalau Indonesia misalnya, di Indonesia yang nyari tentang kopi untuk kategori shopping di Kalimantan ternyata Pak. Oh. Nah, jadi ini kan Bu, kita cuma bisa lihat wilayah yang mencari kopi kan. Iya, betul. Sama tadi sorry Pak. Sama yang tadi kayak tentang kopi Pak, perusahaan atau keyword-keyword yang relate sama kopi. Ya. Ini kita settingnya 3 bulan aja ya biasanya. Nah, ini. Tadi kan Singapura, Australia, Pak. Nah, ini related kopi, Pak. Biasanya dari sini kita bisa lihat nih kayak tata kopi. Oh, berarti si tata kopi ini kan termasuk perusahaan nih, Pak. Iya. Berarti banyak banget dicari sama orang-orang gitu. Terus what happen sih, kenapa sih bisa dicari sama banyak orang? Ya ternyata pas tadi lihat, emang dia udah bagus kan websitenya, terus dia juga masuk iklan juga, kayak gitu. Sehingga trafficnya tinggi, dan pasti profitnya tinggi juga sih, Pak, biasanya. Kalau traffic kan berpeluang untuk peluang tinggi juga ya, berpeluang minimal orang akan nanya ke kita kan, berpeluang orang buat minat ke kitanya tinggi kan Pak, kalau trafficnya tinggi juga. Iya Bu, nggak mau saya tadi gini, contoh kayak tata kopi kan, bisa aja mungkin orang di Google nyari di mana lokasinya, Google Map misalnya, apakah termasuk ke dalam ini juga orang mencari? Termasuk juga Pak, termasuk juga. Tapi kalau mau spesifik, pakai ini aja Pak tadi settingnya shopping. Ini worldwide tetap
Tapi si ininya tetap worldwide. Tuh. Ada nih Pak, The God Guys, The Copy. Ya, Maya, ini apa analisis kompetitor dari sini. Iya, iya. Tapi nggak hanya website aja Pak, kan orang sekarang juga tadi yang Pak Lukas bilang Jepang suka YouTube ya Pak ya. Iya. Bapak bisa lihat dari YouTube search. Oke. Ya, misalnya orang-orang nyari kopi di YouTube di dunia, yang mana aja, Dominika. Oh sorry Pak, tadi ada ini, ada Google Shopping. Itulah Pak, jadi intinya Google Trend ini alat untuk analisis customer behavior Pak di dunia. Jadi, ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Ya. Mbak Des, Pak Irwan, Mbak Des. Mbak Des, Ya. Gini, tadi kan ada domainnya yang dipakai dari Google Domain ya. Iya. Nah, itu kan berarti cuman kita minta alamatnya aja di Google Domain. Kalau hostingnya bagaimana ya? Oh, beli ya Pak ya. Jadi kan kalau domain beli aja hostingnya. Hostingnya kalau biasa sih, saya belum tahu sih Pak, lebih banyak lagi. Nanti saya akan cari tahu. Cuma kalau hosting biasanya ke, oh iya. Sorry Pak, ini kan Circle nih Pak. Ya, Ini gratis kan, ya? Iya, jadi hostingnya dari sini kan, hosting tuh kayak tempat penyimpanan kan Pak ya. Iya, betul. Nah, ini bisa ada, dia nyediain hosting juga Pak. Si ini, yang pembuat website ini. Oh, jadi nanti domainnya kita gabungin ke Circle ya? Iya, jadi Bapak pertama hubungin Circle-nya, pilih yang mana, mau gratis juga nggak apa-apa. Terus search Google domainnya apa ya yang tersedia. Terus minta harga hostingnya Pak. Kan hosting juga beragam ya Pak ya, tergantung tempatnya seluas apa gitu, sebesar apa. Gitu Pak, di sini ada Pak di sini. Ini kampanye di Pati Ukur. Oh, di apa? Di Pati Ukur. Oh, di Pati Ukur. Ya. Terus nanti yang bayar domain yang tadi yang 165 kemana? Ke Google atau ke Google Pak? Ke Google. Alamatnya? Alamatnya kan udah ada nih, udah dari Google. Nanti Google-nya udah verifikasi. Berarti Bapak hubungin Circle-nya. Nah, sebenarnya si Circle ini tuh sampai malam pun ini Pak responsif gitu. Jadi saya pernah ngurusin website sampai jam 11 malam, cukup responsif juga sih Pak, nanya-nanya ke sini. Ya, baik. Terus yang kedua Mbak Des, itu kan kita, ini pengalaman saya aja, Pak Irwan sama Kiruji, itu kan kita ikut lomba nih, lomba di kementerian. Nah, pas lomba kementerian itu alamat Gmail kita tuh harus bukan alamat Google ataupun Yahoo ya. Nah, berbayar. Nah, itu kita belinya di mana ya? Ya, itu yang domain itu Pak, udah termasuk kalau Bapak beli ini. Oh, udah termasuk emailnya ya? Kan nanti Bapak punya website tuh, misalnya siapa ini Pak Irwan. Pak Irwan, company.com kan websitenya. Nanti si itunya juga akan misalnya kontak.irwancompany.com. Ingat dari mulai domain dulu Pak. Oh, iya. Berarti bisa di satu tempat itu ya? Bisa. Nanti Bapak kan beli website, masang website. Si kontaknya jangan lupa kontak perusahaan Bapak. Kan domainnya udah beli. Oh, iya. Berarti setiap kita beli domain dan hosting pasti ada buat alamat emailnya ya? Iya, ada Pak. Ada tambahan lagi nggak biayanya itu nggak? Setahu saya enggak sih Pak. Oh, nggak ada. Kecuali fitur lain kayak desain kayak apa. Tapi kalau desain kayak gitu masih custom baru itu ke web designernya. Tapi kalau Bapak gunain template enggak sih Pak? Oh iya, baik. Makasih sekali Mbak Desi. Iya, saya harus punya website ya Pak ya. Saya udah punya websitenya udah, cuman ya tadi kata Mbak Desi sepi pengunjung. Iya. Tapi dengan begini kan jadi saya terinspirasi kemana-kemananya. Iya, Bapak nanti pasang Google Ads aja Pak. Atau pasang Google Ads aja dari mulai 300.000 juga nggak apa-apa Pak. 100.000. Google apa? 200.000 dulu aja cobain. Google apa? Google Ads. Google Ads ya. Nanti Bapak target marketnya kemana? Ya pertama di Indonesia dulu, baru nanti Singapura sama Malaysia sama Brunei. Nanti ratingnya, misalnya Bapak punya budget 1 juta apa bulan ini? Ya. 200.000 buat di Indonesia,
Ya. 200.000 buat di Singapura, 200.000 di Jepang, 200.000 di Australia misalnya. Bikin, nanti kita lihat performance-nya kayak apa. Oh Oh, iya. 200.000 itu per negara ya, Bu? Per negara bisa Pak, dalam satu waktu. Iya. Nanti berarti Untuk berapa lama, Bu, ya? di Singapura apa Pak? Untuk berapa lama, Bu, yang 200.000 itu, Bu? Jadi kalau bayar iklan di web di Google kayak gitu tuh setiap iklannya tampil, lalu konsumennya ngeklik, nah yang kliknya itu yang dibayar sama Bapak, kliknya bisa ya ada yang Rp100 satu klik, ada yang 1.000, yang macam sih Pak. Oh, tiap klik ya Mbak Des ya? Iya betul, kalau misalnya konsumennya yang tidak mengklik berarti tidak Pak. Terus Berarti yang kedua, sorry Pak, misalnya Bapak punya budget 200.000, terus sekali kliknya harganya 1.000 Pak. Berarti ketika ada konsumen satu ngeklik, berarti si saldo Bapak berkurang jadi 199.000 gitu Pak, cara kerjanya. oh setiap klik motong gitu ya? Iya, tapi kalau udah habis berarti ya udah tinggalnya ada lagi. Iya. Oke. Boleh yang lain lagi ya. Bu, bisa dikasih tahu caranya untuk ke Google Ads tadi, Bu? Oh bisa Pak, tapi panjang sekali. Saya bisa sih Pak settingnya Google Ads, Facebook Ads bisa sih Pak. Cuma nanti di pertemuan selanjutnya aja kali ya Pak. Kalau ada acara nanti kita akan setting bareng-bareng Pak. Bikin kontennya gimana, cara masangnya gimana, settingnya kayak gimana, atau bikin reportnya kayak gimana. Ya. Agak cukup panjang sih Pak sebenarnya, tapi saya nanti kalau ada waktu bisa sih Pak. Mbak Des, berarti dalam Google dalam website kita itu kita jangan hanya menjual produk kita ya. Tadi kan saya yang tadi lihat Kopi Tata itu dia jualan kopi, tapi dia juga memberikan informasi mengenai kopi ya. Jadi kita hanya berdagang aja ya. Betul. Nah, berkaitan itu kan Pak di Google itu ada Google Keyword Pak. Oh, Google Keyword ya. Google Keyword itu jadi apa ya? Jadi keyword kopi misalnya, keyword yang banyak dicari di dunia digital. Nah, saat Bapak bikin blog, pastikan si keyword itu tuh ada Pak. Jadi dia akan tampil di atas. Mana ya? Kayak gitu ya Pak ya. Bisa cek di Google Keyword. Bentar. Google, iya Pak, harus ada blognya. Jadi kalau ada yang nyari kopi, minimal muncul kan blog Bapak ya, terus muncul blog Bapak, nanti mampir ke produk-produk Bapaknya, kayak gitu. Iya, tadi saya pas lihat Tata Coffee itu ternyata dia tidak hanya jualan, tapi dia juga memberi informasi data-data mengenai kopi, makanya dia ratingnya tinggi kan, dicari semua orang. Betul. Minimal Pak ada orang yang nanya dulu kan Pak ya, punya website itu ya Pak ya. Iya. Jangan sepi sekali. Kalau yang nanya terus butuh bantuan responnya nanti ada tenaga ahli FPA Center. Oh, Des, ada pertanyaan dari Pak Haryo itu. Oh, siap Pak. Ada pertanyaan dari Pak Haryo menanyakan soal kalau sudah punya domain, apa bisa hosting pindah ke Circlo? Bisa Pak. Bisa ya, bisa Pak. Bisa ya. Bisa ya. Mungkin menjawab Pak Haryo. Iya Teh Desi, terima kasih. Iya. Itu bisa dipindah nggak Teh? Soalnya kalau yang sekarang itu kan kadang-kadang kita posting itu kan, pada saat kita buka kita sertifikat ya. Kalau saya bukan orang IT ya, jadi nggak ngerti gitu. Terus kita tanya ke mereka itu responnya lama sekali. Makanya kita padahal butuh itu kan, kita email kita juga pakai yang di Lofood itu yang Jalapati Linear Authentic itu Teh. Betul Pak, bisa dikonsultasikan Pak. Emang kalau saya sih karena udah zaman digital, jadi partner kerja kita juga yang ngerti digital dan mudah komunikasinya ya Pak ya. Iya, itu untuk yang hosting yang sekarang saya pakai ini lambat gitu. Kan sertifikat saya minta ke sana, mereka responnya baru 2 hari. Kita nggak bisa kayak gitu kan, kita nunggu email dari orang juga gitu. Iya. Bapak tinggal di Bandung? Di Bekasi Bu. Di Bekasi. Ya, mungkin saran saya hubungin Circle-nya aja Pak. Nanti
mereka ada orang IT-nya ya Pak, yang lebih menyarankan gitu. Kebetulan juga sudah mau ini juga mau bayar lagi bulan Oktober, makanya kalau misalnya di Sirko lebih bagus nanti bisa kita pindah aja. Iya, sayang apa? Iya. Di digital marketing itu ada namanya bounce rate Pak. Bounce rate itu jadi kayak standar error berapa lama standar error berapa maksimal waktu tunggu konsumen saat membuka website kita Pak. Jadi kalau terlalu lama maka skip Pak. Jadi kecepatan itu penting sih. Apalagi pengusaha ya Pak ya. Iya. Ya, gitu. Jadi kalau kita yang kita takutin kan kita udah kemana-mana itu nama websitenya ya Bu ya, nama domainnya. Kalau misalnya nggak bisa kita pindah ke Virgo, di Lofood itu hilang gitu, yang kita takutin sih itu aja kalau berarti Bapak ganti domainnya tetap sama, hostingnya yang berbeda ya Pak ya? Iya, hostingnya Kayaknya itu bisa Pak. boleh Bu, nanti dikirim nomor kontaknya Sirko kali ya? Boleh Pak. Nanti saya Desi. Iya, sama-sama. Ya. Ada pertanyaan lagi? Udah ya Pak? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kalau ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa lanjutkan nanti di sesi konsultasi bersama FTA ya. Yes. Ya, siapa? Karena waktunya udah hampir jam 4 ya. Kita ada rapat lagi juga jam 4 Pak ya, dengan Nigeria. Masya Allah. Tuh. Oke. Masya Allah dengan Nigeria Pak. Jualan apa Pak? Enggak, dengan kedutaan Indonesia di sana Pak. Aduh, hebat. Sip, sukses selalu Pak. Makasih. Iya, siap. Terima kasih Bapak Ibu hari ini. Terima kasih Pak Arif, Pak Lukas. Iya. Jangan lupa ya minggu Terima kasih Pak Arif. depan kita ketemu lagi. Pak Lukas. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Teh Desi. Ya, sama-sama. Terima kasih semua. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.